Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Sanjay Dalan M. Purba. Dan sebelumnya lagi, saya ingin memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Sanjay Dalan M. Purba dengan NIM C0D023049. Jadi, di sini saya akan membahas tentang suatu materi yang akan saya bagi dalam beberapa poin yang saya akan jelaskan dalam video ini. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan, akuntansi perpajakan, dan akuntansi perpajakan. Sebelum masuk ke materi itu, kita akan mulai dari latar belakangnya. Ya, laporan keuangan dan akuntansi perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis, terutama dalam memastikan transparansi keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama dalam menyajikan kondisi keuangan suatu entitas kepada berbagai pihak, seperti manajemen, investor, dan regulator. Sementara itu, akuntansi perpajakan membantu dalam perhitungan dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hubungan antara laporan keuangan dan akuntansi perpajakan sangat erat, karena laporan keuangan menjadi dasar dalam perhitungan kewajiban pajak. Selain itu, akuntansi perpajakan memastikan bahwa setiap transaksi yang berkaitan dengan pajak dicatat dan dilaporkan secara benar sesuai regulasi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai karakteristik laporan keuangan, prinsip akuntansi perpajakan, serta akun-akun yang berkaitan dengan perpajakan menjadi sangat penting bagi para pelaku bisnis dan praktisi akuntansi. Jadi berdasarkan latar belakang tadi, muncul nih pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan utama yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu sebagai berikut. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan mencerminkan kualitas yang harus dimiliki agar dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah karakteristik utama informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada relevan. Informasi dalam laporan keuangan harus memiliki nilai prediktif dan konfirmatori, sehingga dapat membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi yang relevan juga harus memiliki ketepatan waktu. Yang kedua itu ada andal, reliable. Informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat diandalkan oleh pengguna. Keandalan mencakup 3 aspek, yaitu penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, dan materi netralitas. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Pengguna harus bisa membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Oleh karena itu, standar akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Yang keempat itu dapat dipahami. Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansi dan bisnis yang memadai. Yang terakhir ada materialitas. Informasi yang disajikan harus cukup signifikan sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Kelima, karakteristik ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan berguna bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Peran akuntansi perpajakan dalam kepatuhan pajak. Akuntansi perpajakan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan pajak bagi
baik bagi individu maupun badan usaha. Berikut adalah beberapa peran utama akuntansi perpajakan dalam kepatuhan pajak. Menyediakan perhitungan pajak yang akurat. Akuntansi perpajakan membantu menghitung jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan yang tepat menghindarkan wajib pajak dari kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Dan ada memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan memahami prinsip-prinsip akuntansi perpajakan, wajib pajak dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Mengelola dan mengoptimalkan beban pajak. Akuntansi perpajakan membantu dalam perencanaan pajak atau tax planning yang legal untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan insentif pajak, pengurangan, dan kredit pajak yang diperbolehkan. Ada juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan pencatatan dan pelaporan yang baik. Akuntansi perpajakan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko audit pajak dan sanksi akibat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan. Mengurangi risiko sanksi dan denda. Ketidakpatuhan dalam perpajakan dapat menyebabkan sanksi administrasi dan atau pidana. Dengan menerapkan akuntansi perpajakan yang benar, perusahaan dapat menghindari kesalahan yang berujung pada denda atau tuntutan hukum. Mendukung proses pelaporan dan penyampaian SPT. Akuntansi perpajakan membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta dalam pengisian dan pelaporan akuntansi perpajakan tahunan. Serta dalam pengisian dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan secara benar dan tepat waktu. Dan yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Informasi pajak yang akurat membantu manajemen dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan investasi, ekspansi bisnis, dan strategi keuangan lainnya. Dengan peran-peran tersebut, akuntansi perpajakan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien. Dalam akuntansi perpajakan, terdapat beberapa akun penting yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait kewajiban pajak. Akun-akun ini membantu dalam perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah akun-akun penting dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama itu ada akun pajak penghasilan. Akun-akun ini mencatat kewajiban dan pembayaran pajak penghasilan baik bagi perusahaan maupun karyawan. Yaitu ada PPh pasal 21, pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong oleh perusahaan sebagai pemotong pajak. PPh pasal 22, pajak atas transaksi tertentu seperti impor atau penjualan barang tertentu oleh badan usaha tertentu. PPh pasal 23, pajak atas penghasilan tertentu seperti dividen, royalti, jasa, dan bunga yang dipotong oleh pemberi penghasilan. PPh pasal 24, pajak yang dibayar di luar negeri yang bisa dikreditkan terhadap pajak penghasilan dalam negeri. PPh pasal 25, angsuran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan atau pribadi untuk mengurangi beban pajak tahunan. PPh pasal 26, pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Dan ada juga PPh pasal 29, pajak kurang bayar yang harus dilunasi berdasarkan hasil perhitungan SPT tahunan. Dan yang terakhir ada PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan dengan tarif final seperti pajak UMKM, pajak sewa tanah atau bangunan, dan pajak jasa konstruksi.
Yang kedua itu ada akun pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Akun ini mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai dan pajak barang mewah. Yaitu ada PPN keluaran, pajak yang dipungut dari penjualan barang atau jasa kena pajak. Ada juga PPN masukan, pajak yang dibayarkan saat pembelian barang atau jasa kena pajak yang dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran. Ada juga PPN terutang, selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan yang harus disetor ke negara. PPN dibayar di muka, PPN yang dibayarkan tetapi belum dikreditkan. PPN yang belum dikreditkan, PPN yang masih dalam proses kredit pajak, PPNBM terutang, pajak atas penjualan barang mewah yang wajib disetor ke kas negara. Yang ketiga itu ada akun pajak daerah dan retribusi. Akun ini mencatat pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Yang keempat ada akun pajak lain yang terkait dengan kewajiban perusahaan seperti pajak ekspor impor, pajak bea matrai, dan denda dan sanksi pajak. Yang kelima, akun cadangan dan kewajiban pajak. Cadangan pajak penghasilan, estimasi pajak yang akan dibayarkan di masa mendatang, utang pajak, jumlah pajak yang belum dibayarkan kepada pemerintah, pajak dibayar di muka, pajak yang sudah dibayarkan tetapi belum diakui sebagai beban pajak. Akun-akun ini sangat penting dalam akuntansi perpajakan karena membantu perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih akurat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.